Kemampuan untuk berbicara di depan publik itu akan sangat membantu kita untuk mengadakan prospecting kepada calon nasabah kita atau calon klien atau calon customer kita. Kenapa selalu ilmu public speaking itu dibutuhkan oleh setiap profesional? Karena jika kita sudah menguasai banget product knowledge-nya, tapi kita tidak bisa mempresentasikannya kepada calon customer kita, tentu saja mereka tidak akan tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Sebut saja ada satu ibu yang dia sudah memiliki segalanya, dan suatu hari ada satu agent marketing, dia datang untuk menawarkan, kalian tahu produk apa? Yang sangat simpel. Dia menawarkan sebuah center. Kamu bayangkan jika seorang pengusaha, khususnya businesswoman yang saya ilustrasikan dalam cerita ini, dia begitu sibuk, dia begitu fokus dengan pekerjaannya sebagai seorang CEO dari perusahaannya, kemudian ditelepon oleh seseorang hanya untuk meminta waktu si ibu ini bertemu, dan yang dia mau presentasikan itu satu produk yang sangat sederhana, yaitu center. Jika kamu di posisi ibu itu, kamu mau menerima atau enggak teleponan dari seseorang? Dan dia sudah bilang dia akan mempromosikan dan mempresentasikan keunggulan produk yang akan dia bawa, yaitu produk-produk simple yang dibutuhkan dalam keluarga, dan ini berbeda dengan produk serupa yang lainnya. Dan si ibu katakan waktu ditelepon, misalnya produk apa yang kamu mau tawarkan? Dengan sedikit kesal ibu itu bertanya kepada si sales itu, dan dia bilang, ya contohnya ada peralatan rumah tangga, ada wajan, ada pengupas bawang, ada senter, dan lain-lain. Secara ilmiah, kita bisa memastikan bahwa semua barang itu kan udah dimiliki oleh si ibu, seorang CEO itu atau si businesswoman itu. Tetapi bagaimana sampai si sales itu bisa menggugah hati sang ibu, seorang direktris dari perusahaan besar, agar mau bertemu dengan si sales itu? Bagaimana caranya? Tetap di sini di Fasya Undap Channel dan kalian akan tahu jawabannya. Syada! Dan tibalah pada hari yang mereka sepakati bersama. Jadi tadi seorang sales tadi menawarkan untuk bisa bertemu kapan. Dan cara bertanya itu jangan tanya, Bu, jadi kapan saya bisa ketemu ibu di kantor ibu? Jangan pakai kata kapan. Kalau si ibu bilang nanti tahun depan, gimana? Kamu mau menunggu tahun depan baru ketemu ibu. Jadi sebagai seorang sales, kalian harus tahu juga namanya itu teknik bertanya. Jadi setelah si calon customer Anda bisa menerima telepon, kalian misalnya dapat referensi nomor WhatsApp dari seorang, kemudian itu nomor WhatsApp dari ibu ini contohnya, yang akan menjadi calon customermu. Kamu sudah sangat bersyukur bisa mendapatkan referensi nomor WhatsApp dari orang yang terpercaya. Jadi jangan sia-siakan waktu itu yang sudah kalian dapatkan. Apalagi kalian sudah berhasil untuk menelpon, berbicara langsung dengan si calon customer. Jadi seandainya si ibu yang tadi yang saya ceritakan di awal cerita, dia sudah bilang, oke, kalau begitu kamu bisa datang ke kantor saya. Jangan sekali-sekali kita sebagai seorang sales, kita menanyakan, jadi Bu kapan saya bisa ketemu ibu? Jangan tanya kapan. Karena kalau kapan itu sangat besar banget jangkauannya. Jadi kita harus bertanya seperti ini. Oke Bu, jadi saya bisa ketemu ibu di hari Rabu atau Kamis? Atau di hari Senin atau Selasa? Kalau ibu, oke kalau gitu Selasa deh. Nah kalau hari Selasa jam 10 pagi atau setelah makan siang jam 2. Nah seperti itu supaya secara otomatis
Ya, jadi automatically si calon customer kalian dia nggak bisa lagi memilih yang lain karena kalian sudah sodorkan 2 opsi. Tanggal begini, di hari begini, jam begini sampai jam begini, atau di hari Senin dan Selasa. Jadi seperti itu. Contohnya sekarang kalian prospecting melalui telepon di hari Senin. Ya, ibu sudah menerima teleponmu di hari Senin. Berarti besok kan Selasa. Jangan kamu bilang, Bu, bisa nggak saya ketemu ibu di hari Jumat Sabtu? Udah kelamaan. Jadi kalau kamu contacting dari Senin, kamu tanya ke ibu itu. Jadi besok Bu bisa hari Selasa atau Rabu gitu. Padahal kamu sendiri kan pinginnya lebih cepat lebih baik ya. Tapi kamu buat ada 2 opsi. Dan ibu itu tidak bisa pilih. Karena secara otomatis coba kalian ya diminta. Jadi kita bisa bertemu itu dari Senin Selasa. Dia nggak akan pikir panjang, akan memilih. Kalau saya ditanya seperti itu, saya pasti akan berpikir sejenak, Selasa deh, seperti itu. Tapi kalau kalian bilang, bisa nggak saya ketemu di hari Jumat atau Sabtu minggu depan? Wah, kelamaan. Besok kamu telepon pasti dia sudah nggak mau lagi. Jadi demikian taktik atau cara kalian untuk menghubungi klien. Tanyakan kapan. Oh, jangan tanyakan kata kapan, tapi langsung buat opsi. Opsi A atau opsi B. Opsi pertama atau opsi kedua. Dan jika kalian ingin berbicara selanjutnya atau lebih lanjut dengan calon customer, ya tentu saja kalian harus fasih berbicara seperti ini. Jangan pernah kalian menelpon, apalagi baru pertama kali untuk contacting dan kalian lagi, Bu, nama saya Fasya. Jadi saya, aduh kalau saya ditelepon seperti itu saya langsung bilang, maaf saya tidak ada waktu. Jadi kalau kalian ingin diterima dengan baik, langsung aja bicara dengan to the point. Jangan terlalu berlama-lama karena kita menelpon itu contacting untuk ketemu hari apa, jam berapa. Di saat kita sudah ketemu baru kita adakan yang namanya penjelasan selebar mungkin. Oke, kita go to part 2.